Apa yang terjadi jika tiba-tiba semua daratan di bumi terangkat dan terbang mengapung melayang di langit? Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Pasti sebagian dari kalian pernah mendengar atau melihat yang namanya pulau yang melayang di langit. Biasanya ada di film, game, anime, atau di gambar ilustrasi. Pulau melayang di langit tampak tidak mungkin di dunia nyata, karena keberadaannya hanya cerita fiksi saja. Tapi tidak menutup kemungkinan jika pulau melayang itu 100% tidak akan ada atau terwujud. Pulau ini dapat ada dan terwujud bila pulau diberi magnet raksasa, dan di bawahnya dipasang juga magnet dengan arah yang saling berlawanan arah, menciptakan gaya angkat yang akan mengangkat pulau, atau seperti menaruh balon raksasa, pendorong jet atau roket, dan baling-baling. Tapi ini membutuhkan energi yang sangat besar, dan mengonsumsi bahan bakar yang sangat banyak, dan yang pasti, tidak akan bertahan lama di udara. Atau jika massa negatif ditemukan adanya, mungkin akan tercipta teknologi anti-gravitasi. Bisa juga bila ada dua planet saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat, yang membuat tanah di sekitar terangkat, akibat gravitasi yang saling tarik-menarik. Atau ada mineral baru yang dapat membuat daratan mengapung. Mungkin saja. Dan di sini kita akan berandai-andai, jika pulau dan daratan di bumi tiba-tiba terangkat dan melayang di langit. Walaupun jika ada daratan atau pulau yang dapat melayang di langit, tidak seindah kedengarannya. Itu akan sangat berbahaya. Berikut dampak dan skenario yang akan terjadi. Di hari pertama, aktivitas di bumi tampak normal. Lalu di hari yang tampak normal ini, tiba-tiba saja terjadi gempa di sekitar pesisir pantai. Orang-orang akan melihat retakan di sekitar pesisir pantai. Tanah mulai retak dan terangkat. Anehnya anomali atau fenomena ini hanya terjadi di darat saja, di atas permukaan laut, dan hanya terjadi jika tanah atau batu dirapatkan, minimal berdiameter 5 meter, kurang dari 5 meter, tidak akan terangkat dan terbang, seperti contoh batu kerikil yang tergeletak. Karena ukurannya kecil, tidak akan bisa terbang, kecuali batu kerikil yang menyatu dengan tanah, hingga diameternya menjadi 5 meter. Selain itu, kedalaman tanah yang akan terangkat akan semakin dalam ke pusat daratan atau pulau, dengan kedalaman maksimal 1 km. Kedalaman ini akan meningkat jika di atasnya ada dataran tinggi atau pegunungan, merefleksikan ketinggian daratan. Lalu, kabel-kabel juga akan terputus. Listrik dan sinyal akan padam di berbagai penjuru akibat daratan yang terangkat dan mulai terpecah menjadi beberapa bagian. Akan terjadi kecelakaan kendaraan di setiap retakan akibat dari jalan raya yang terputus, membuat pengendara terjun dan terjatuh. Retakan juga membuat rel kereta terputus. Akibatnya kereta tidak punya waktu untuk mengurangi kecepatan, dan pada akhirnya akan jatuh. Pipa gas akan meledak dan terbakar. Ledakan akan terjadi di setiap retakan yang melewati jalur pipa gas. Gedung dan rumah yang dilewati retakan akan hancur. Daya pengikat antar daratan yang bertekstur tanah akan segera terpecah menjadi beberapa bagian. Daratan dengan padat akan bebatuan akan lebih sulit terpecah menjadi beberapa bagian akibat daratan yang terangkat. Gunung berapi yang ada di daratan akan mati dan tidak aktif. Laut akan semakin melebar dan kedalaman laut akan berkurang karena daratan terangkat semua. Air lautan akan mengisi sela-sela bekas retakan daratan yang terangkat. Di jalur gunung berapi, bekas daratan akan terisi air laut dan terjadi uap panas. Gas beracun akan terlepas ke atmosfer, dan letusan bawah air di mana-mana. Kabut asap letusan akan segera sampai ke daratan yang ada di atasnya, membuat daratan yang berada di atas terkena asap letusan panas dari letusan di bawahnya. Korban jiwa pun akan kembali berjatuhan. Jika di atas daratan ada tambang minyak, minyak mentah akan segera mencemari lautan. Daratan yang melayang di langit akan miring jika ada beban yang berbeda di sisi lain. Atau ada juga daratan yang melayang akan terbalik, karena ketidakseimbangannya menyebabkan yang ada di atasnya akan jatuh ke bawah. Bila di bawahnya ada daratan juga, itu akan menimpa daratan di bawahnya, dan efek domino akan terjadi. Faktor lain jika berhasil selamat, kandungan air yang ada di daratan yang terangkat juga akan segera jatuh ke bawah menembus tanah dan mengikis tanah, menyebabkan kehabisan air. Menggali tanah untuk sumber air sudah tidak memungkinkan. Jika itu di daratan bebatuan dan ada air,
Mungkin air yang jatuh menembus tanah akan berkurang, atau segera menutup bendungan. Jika daratan di atasnya ada danau dan terhubung ke sungai yang terputus, menyaring air hujan jadi alternatif. Untuk mendapatkan sumber air, bila daratan yang melayang tidak cukup luas, pesawat tidak dapat lepas landas, kecuali pesawat dengan lepas landas vertikal seperti helikopter atau drone. Walaupun jika pesawat dan helikopter dapat terbang, puing-puing batuan dan tanah yang melayang atau berjatuhan di udara akan menghalangi jalur penerbangan. Langit yang penuh daratan yang melayang akan menjadi zona paling berbahaya untuk terbang. Apalagi jika daratan terhalangi awan atau kabut, terbang akan sangat menantang. Daratan juga akan lebih sering terkena angin kencang. Posisi juga akan berpindah-pindah akibat terdorong angin. Agar tidak berpindah-pindah, daratan diberi jangkar kapal atau tali rantai, tapi membutuhkan bahan yang sangat banyak. Akan ada tabrakan dengan daratan melayang lain. Jika bertemu di jalur yang sama, mungkin dapat diminimalisir dengan mengendalikan pergerakan daratan. Jika daratan diberi layar kapal dan baling-baling pendorong, berpindah antar daratan atau pulau akan sulit. Kendaraan darat akan ditinggalkan. Kendaraan udara akan berjaya. Akan banyak balon udara di mana-mana. Untuk mendapatkan bahan bakar minyak dan gas, akan sulit dan mahal. Menambang dari permukaan dan mengangkut ke atas daratan yang terbang. Beberapa yang selamat mungkin akan lebih memilih tinggal di laut. Dengan membangun kota di atas air, bisa juga suatu negara akan terpecah. Membuat setiap daratan yang melayang memiliki pemerintahannya sendiri. Untuk sumber listrik, mengandalkan tenaga matahari dan angin, peta dunia di atas kertas tidak akan berlaku lagi. Karena posisi daratan yang berubah-ubah, bertahan hidup dengan bercocok tanam dan berternak jadi solusi terakhir. Jika ketinggian kondusif untuk ditanami tumbuhan, daratan juga cepat atau lambat akan terkikis oleh angin atau air hujan. Jika daratan hanya ditopang tanah, erosi dan terkikis akan lebih cepat. Posisi akhir ketinggian daratan yang melayang di udara juga penentu hidup. Semakin tinggi ke langit, semakin ekstrim dan berbahaya dampaknya. Itulah dampak dan skenario jika tiba-tiba daratan di bumi melayang.